Oke, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas salah satu fitur dari Blade Template Engine yang sangat penting, yaitu mengenai templating atau pembuatan layout, dimana sebuah struktur website itu biasanya terdiri dari header, body atau konten, dan footer. Nah, dimana header dan footer ini akan biasanya di setiap halaman akan sama. Yang berbeda-beda hanya di konten atau body saja. Nah, di sini Blade Template hadir untuk membuat pembuatan layout ini menjadi lebih mudah. Nah, jika kalian mengikuti tutorial sejak awal, maka kita akan memiliki 3 buah view, yaitu produk komputer, produk furniture, dan produk dapur. Furniture, komputer, dan dapur. Nah, kita akan membuat template dari 3 buah file ini, yaitu kita akan menambahkan header dan footer, dimana ini adalah sebagai konten atau bodinya, sedangkan header dan footer nanti akan sama dari 3 buah view ini. Nah, bagaimana membuat layoutnya? Pertama, kita akan menggunakan Bootstrap, ya. Silakan ke getbootstrap.com. Di sini kita akan menggunakan framework dari CSS bernama Bootstrap. Ada 2 cara, yaitu melalui CDN. CDN ini adalah Content Delivery Network, dimana ini adalah server-server dimana kita bisa mengakses file CSS dan JavaScript dari Bootstrap, sehingga aplikasi kita bisa lebih cepat mengakses Bootstrap. Jadi ibaratnya file CSS dan JavaScript ini dititipkan ke berbagai titik di server-server, ya, karena memang tujuannya agar mempermudah dari para user untuk dapat mendapatkan file CSS dan Bootstrap. Jadi artinya aplikasi kita harus online, karena untuk mengakses file CSS dan JavaScript dari CDN ini dibutuhkan akses internet. Kemudian yang cara kedua adalah kita mendownload file CSS dan JavaScript ini untuk ditaruh di file project kita, sehingga aplikasi kita tidak membutuhkan internet, alias bisa berjalan di lokal di komputer kita masing-masing. Gunanya apa? Misalkan aplikasi kita untuk POS, misalkan point of sale, atau software toko, software kasir yang mungkin hanya berjalan di lokal komputer. Jadi kita lebih baik menggunakan file Bootstrap yang kita download, ya. Tapi kalau aplikasi kita online, misalkan untuk toko online, dan kita taruh di server online, maka kita bisa menggunakan CDN. Di situ letak perbedaannya. Oke, ini adalah gambaran dari CDN, dimana warna orange ini adalah lokasi asli dari origin server, ya, atau server aslinya, dan warna biru ini adalah CDN server, dimana CDN server ini tempat menyimpan juga file-file yang sama seperti di origin server. User nanti akan mengakses lokasi yang server terdekat dengan dia, sehingga berpengaruh pada latency atau waktu loading aplikasi atau website. Semakin dekat, semakin cepat. Jadi user yang di daerah sini tidak perlu mengakses ke origin server yang mungkin jauh, tapi cukup di CDN server sebagai wakil dari origin server. Kembali ke getbootstrap.com, kita langsung baca dokumentasi. Di sini kita ke quick start, yaitu silakan buat sebuah file baru sebagai layout, ya. Oke, kita langsung ke Visual Studio Code. Kita buat sebuah folder di resources, view, kemudian kita buat folder baru, kita beri nama layouts. Nah, kemudian di dalam folder layout ini kita buat sebuah file baru, yaitu master.blade.php. Nah, ini adalah file masternya, ya. Kita copy saja boiler template-nya,
Nah, di sini, nah ini adalah file dari HTML biasa. Kemudian kita akan menambahkan CDN dari Bootstrap, yaitu di sini. Nah, jadi kita tambahkan setelah HTML tadi, kita harus menambahkan we must include Bootstrap CSS and JavaScript, yaitu ini adalah yang CSS. Kita copy saja, kita taruh di sini, kita paste. Nah, ini adalah start Bootstrap CSS ya, supaya kalian tidak bingung. Kita kasih penanda di sini ya, sebuah komentar yang menandakan ini adalah CSS CDN dari Bootstrap. Kemudian jangan lupa untuk JavaScript, kita copy, kita letakkan sebelum penutup body di sini, sama kita berikan komentar bahwa ini adalah CDN JavaScript dari Bootstrap. Oke ya, jadi ini ada HTML biasa. Untuk mengaktifkan Bootstrap, kita harus tambahkan link CDN dari Bootstrap ya. Nanti kita akan belajar yang versi download ya. Ini adalah versi CDN, jadi kita harus online, aplikasi ini harus online karena akan mengakses di link sini. Nah, jadi file bootstrapnya CSS ini ada di sini, ada di alamat ini. Ini adalah alamatnya ya. Sedangkan yang JavaScript yang ini ya, filenya ini. Nah, ini adalah file JavaScript dari Bootstrap. Sekarang kita akan mencoba menjalankan file master tadi dengan mengatur di root, yaitu kita tuliskan root get master ya, kita kasih nama master. Kemudian kita buat anonymous function seperti ini. Nah, kita return ya, view. Nah, kita tulis lokasinya, layout, nah folder layout, kemudian namanya adalah master ya, seperti ini. Oke, jangan lupa tutup titik koma ya. Jadi URL master akan memanggil file master di folder layout di sini ya, layout master. Oke, kita save, Ctrl S, kemudian kita ke browser, kita ketikkan di sini master ya, akan tampil hello world sama seperti yang di master blade, yaitu akan muncul H1 hello world. Kita coba tambahkan komponen lain dari Bootstrap ya. Misalkan kita mau tambahkan button ya. Ini kita mau tambahkan button cast dari Bootstrap nih. Kita copy saja semua, kemudian kita tambahkan di bawah H1. Nah, seperti ini. Nah, kita akan kita ke browser, kita ya muncul ya. Jadi dengan adanya framework JavaScript ini, kita langsung bisa gunakan styling dari elemen-elemen HTML. Jadi kita tidak perlu membuat satu persatu komponen-komponen HTML dengan CSS-nya. Cukup kita kopas-kopas saja, karena sudah bagus sih, sudah menarik secara UI ya. Sekarang kita coba tambahkan lagi, misalkan kita butuh navbar. Nah, untuk membuat navbar seperti ini, jadi ada banyak pilihan yang bisa kita pakai. Kita coba saja ini, kita copy, kita tambahkan di sebelum header ya. Oke, gini. Sepanjang ini, jangan bingung ya. Oke, kita
kita rapikan dulu. Nah, untuk membuat navbar kita tidak perlu buat ngoding HTML CSS satu persatu, cukup kita kopas saja, kita save, kita jalankan lagi. Nah, langsung muncul ya navbarnya. Kita langsung bisa fokus dengan aplikasi kita tanpa perlu pusing dengan UI-nya. Cukup kita pakai framework dari Bootstrap. Ya, dengan demikian sudah aktif. Kita bisa tambahkan berbagai komponen, misalkan seperti alert ya. Kita coba copy satu di sini. Kita Ctrl C, kemudian kita jalankan setelah ini. Oke. Kita save, kita jalankan. Nah, alertnya ada muncul ya. Juga yang paling sering digunakan adalah penggunaan kontainer. Jadi kita bisa tambahkan div class. Kontainer ini seperti wadah, seperti kita bisa memberi wadah dari komponen-komponen sehingga lebih tertata dengan rapi ya. Nah, jadi semua komponen ini ada di dalam satu wadah kontainer. Efeknya apa? Efeknya adalah tampilan nanti tidak akan menjorok mepet-mepet seperti ini ya. Coba kita refresh. Nah, dia akan lebih enak dilihat ya, tidak terlalu mepet kanan kiri. Jadi kita bisa kita bisa buat wadah sendiri-sendiri ya. Di sini ada kesalahan tutup ya, jadi kontainernya ditutup. Nah, ini akan memberi jarak, jadi akan lebih ke tengah, jadi tidak mepet kanan kiri dengan adanya kontainer ini. Lebih bagus nanti tiap komponen, tiap bagian dipisahkan dengan kontainer ini agar lebih mudah dalam melakukan tracing dan script jadi lebih rapi. Baik, sekarang kita yang tadi adalah versi CDN ya. Sekarang kita akan coba yang versi download. Kita copy saja link CSS di sini. Kita copy, kemudian kita jalankan di browser. Nah, ini akan muncul script seperti ini ya. Min ini artinya minified, jadi semua karakter spasi ya, semua dihilangkan. Jadi memang sulit untuk dibaca karena tujuannya untuk mendapatkan ukuran CSS yang sekecil mungkin agar tidak membebani waktu loading sebuah website. Oke, kita di sini langsung save as saja, klik kanan save as, kemudian kita save di sini di public, folder public ya. Kita buat sebuah folder CSS, kemudian kita save di sini dengan nama bootstrap.min.css. Save. Oke, hal yang sama kita lakukan untuk JavaScript. Kita copy link CDN, kita paste juga di browser. Akan muncul seperti ini juga, susah dibaca karena ini adalah versi dari minified. Kalau tadi CSS, sekarang kita buat folder JS atau JavaScript. Kemudian namanya adalah bootstrap.bundle.min.js. Oke. Nah, sekarang kita rubah juga nih. Ini kan tadi mengarah ke CDN. Ya, kita komen dulu. Kita arahkan ke link di dalam project kita sendiri ya. Kita tutup saja. Nah, seperti ini. Jadi mengarah ke folder public ya. Ini adalah mengarah ke folder public dengan folder CSS, filenya bootstrap.min.css, tempat kita menyimpan file bootstrap.min tadi ya.
Nah, jadi sebelumnya ke CDN, sekarang kita arahkan ke dalam project kita sendiri karena filenya ini sudah ada di project kita sendiri. Demikian juga untuk yang JavaScript juga sama, harus kita arahkan ke public tempat file JavaScript ini berada. Oke, seperti ini ya. Jadi sebelumnya ke CDN, kita arahkan ke file project kita sendiri. Nah, dengan demikian kita tidak bergantung dengan server CDN lagi ya, karena filenya sudah ada di project kita sendiri. Sekarang kita save, kita coba di browser dan kita refresh. Nah, hasilnya sama ya. Sebelumnya kita akses CDN, sekarang kita akses di dalam file project kita sendiri, hasilnya sama ya, bootstrapnya masih aktif. Jadi sekali lagi bebas, mau menggunakan CDN juga bisa, tetapi aplikasi harus online, atau bisa kita download sehingga aplikasi kita tidak perlu online. Jadi tergantung dengan kegunaan dan project kita sendiri, apakah harus online atau harus offline. Jika memang hanya berjalan di komputer lokal, tidak punya koneksi internet, ya harus download. Tapi kalau aplikasinya kita memang online, ya kita bisa menggunakan CDN untuk lebih ringkas lagi. Oke, sekarang kita lanjut untuk menjadikan file master blade ini sebagai master layout ya. Pertama kita hapus dulu. Nah, dalam blade template kita bisa menggunakan perintah yang namanya yield dengan nama ID. Ini adalah nama ID-nya. Nah, jadi setiap kali ketemu yield ini, nanti yield ini bisa ditimpa dengan file view lain yang tentu saja yang mengextend file master ya. Ya, jadi kuncinya ini yield ini. Jadi dalam satu master ini bisa terdapat beberapa yield ya. Misalkan ini satu, ini dua, dan sebagainya. Pokoknya yield ini nanti akan dinamis ya. Oke, kita pertama menggunakan satu aja. Jadi kita akan perbaiki dulu file-file view lain, yaitu dapur. Kita hapus dulu ya. Cara mengextendnya adalah dengan menggunakan perintah extend. Nah, mau extend dari mana? Nah, dari kita sebutkan lokasi file masternya. Nah, master. Nah, layout.master ini berarti dapur.blade ini mengextend dari file master.blade di folder layout ya. Ini ya. Nah, jadi dapur.blade ini akan mengextend dari file master blade. Nah, kemudian setelah di extend, kita harus tentukan juga mau yieldnya yang mana, karena pada master.blade bisa saja lebih dari satu yield. Nah, kita isi yang bagian konten ya, kita isi bagian konten ini ya. Nah, berarti file dapur.blade ini untuk bagian konten akan diisi end section. Nah, jadi di dalam section ini, konten ini akan mengisi yield yang di sini ya. Oke, menerima data dapur ini kita rubah halaman view dapur. Oke, kita save. Kita save juga. Kita kembali ke browser. Kita coba jalankan products dapur. Nah, kita lihat ya. Jadi navbarnya tetap muncul, dimana navbar ini lokasinya ada di master.blade ya. Ya, dapur.blade ini akan mengambil tampilan dari master.blade,
tapi mengganti isi yield ini dengan H1 ini ya. Misalkan kita punya yield lain, misalkan kita punya yield lain nih. Nah, kita konten 2 misalkan. Nah, kita bisa isi juga nih. Konten 2 halaman view dapur 2 misalkan ya, kita save, kita nah muncul ya. Jadi kita harus sesuaikan nih nama sectionnya ini dengan yang yield yang di masternya ini ya. Demikian juga sama dengan yang furniture dan komputer, kita akan buat sebentar lagi. Sama halnya dengan bagian furniture.blade, kita juga akan mengextend dari file master ya, layouts.master.blade. Nah, seperti ini. Sama persis caranya, kita akan menggantikan section dengan ID konten ya. Kita jangan lupa tutup. Jadi kalau instruksinya lebih dari satu baris, kita harus menggunakan end section ya. Nah, ini adalah halaman view furniture. Nah, sama juga dengan yang computer.blade, kita juga akan mengextend juga, extend layout, kita pilih ini, dan section apa yang diganti, yang ID nya konten, and section. Ini kita ganti halaman view computer. Sekarang kita cek ya, kita save semua, kita jalankan dapur, kita pindah sini saja, dapur furniture dulu, furniture dan komputer. Oke ya, perhatikan bahwa dapur, furniture dan komputer memiliki template yang sama, yaitu navbarnya ini sama semua, namun memiliki konten yang berbeda-beda ya. Seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu biasanya sebuah website itu memiliki header dan footer yang sama, namun kontennya yang berbeda-beda. Coba perhatikan, setiap titlenya ini sama semua ya. Halaman dapur, titlenya bootstrap demo, furniture juga bootstrap demo, komputer dan tetap bootstrap demo juga. Nah, sekarang kita mau buat titlenya juga dinamis juga mengikuti halaman. Caranya gampang sekali, karena yield ini bisa lebih dari satu ya. Jadi di bagian titlenya ini kita buat dinamis juga. Title, title yield. Nah, ini kita buat title. Ini argumen kedua ini adalah nilai default jika tidak ada yang mengextend ya, master. Nah, seperti ini. Jadi kalau tidak ada yang mengextend, maka akan bertuliskan master. Nah, kita modifikasi juga bagian dapur, kita isi section dengan ID title. Isinya apa? Isinya view dapur. Nah, kemudian kita copy saja di bagian furniture juga, furniture. Di bagian komputer juga view
komputer, kita save all, udah ya. Kemudian kita ke browser, kita coba cek, kita refresh. Nah, di dapur akan menggunakan view dapur ya. Kemudian furniture akan ganti furniture juga, sedangkan yang komputer akan berganti dengan view komputer. Jadi title-nya sudah mengikuti halaman, yaitu dengan memanfaatkan yield title ini ya. Kita menggunakan title ini untuk membuat title-nya menjadi dinamis. Sekarang kalau misalkan tidak ada yang mengextend ya, kita cek apakah nilai defaultnya berjalan. Kita cek, kita master. Nah, jadi title-nya menjadi master ya. Jadi argumen kedua ini adalah nilai default jika tidak ada yang mengextend. Demikian. Selain menggunakan yield dan extend tadi, fungsi dari PHP yaitu include tetap bisa dipakai ya. Misalkan kita buat satu ya, file baru ya. Misalkan apa nih? Form. Ini misal aja ya, plot.php. Nah, kita mau tambahkan form di mana ya? Nah, ini misalkan ini ya. Kita copy, kita taruh di sini. Nah, ini adalah form. Nah, kita mau menampilkan nih. Kita mau menampilkan di masternya ini, kita mau tambahkan include. Nah, ini fungsi dari PHP layouts.form. Nah, ini bisa dipakai. Nah, ini nanti di semua halaman yang mengextend master akan muncul juga nih layout formnya. Kita coba, kita save, kita ke browser, kita ke master dulu, master, kita refresh. Nah, muncul ya formnya ya. Sebentar, kita perbaiki formnya. Kita kasih div class container gini ya. Kita save. Nah, masternya akan muncul ya. Kita coba di view komputer. Nah, muncul juga. Furniture juga muncul, dapur juga muncul ya, karena di include-nya ini di master, jadi semua yang mengextend master ini akan muncul semua ya. Jadi selain konsep yield dan extend ini, add include ini juga tetap bisa berlaku, bisa digunakan. Misalkan mau dipisah-pisah bagian header, bagian footer, kemudian kita include, itu ya bisa. Jadi fleksibel sekali. Suka konsep yang yield atau yang include bisa semua, atau menggabungkan keduanya juga bisa. Ini adalah konsep dari templating dari Blade. Semoga paham. Jika ada yang kurang paham bisa langsung komen. Selain menggunakan yield, kita juga bisa menggunakan section jika kita ingin menampilkan konten juga dari master ya, yaitu kita awal dengan section dengan nama ID, kemudian kita tutup dengan show. Nah, misalkan di sini kita punya satu, ini konten 3 dari master misalkan ini ya. Kemudian kita coba di dapur. Nah, kita tambahkan add section konten 3. Kita tutup, kita end section. Nah, 1
konten 3 dari dapur. Begini penjelasannya begini. Jadi kalau ada section, pasangan section dan show di master, dimana jika tidak ada yang extend, maka ini akan muncul. Tapi kalau ada yang extend, maka akan ditimpa sama file yang mengextend. Paham nggak? Ya, jadi kita coba saja langsung dapur, kita review, refresh. Nah, konten dari dapur, ya kita coba di view furniture. Nah, konten dari master. Untuk yang komputer, konten dari master. Kenapa yang ini muncul? Karena tidak ada yang mengextend. Nih, ya. Kenapa ini bisa muncul di halaman furniture dan komputer? Karena di halaman furniture dan komputer tidak ada yang mengextend dengan ID konten 3. Ya, konten 3. Nah, sedangkan di dapur, kenapa yang muncul yang ini? Karena di extend. Jadi ini akan ditimpa oleh H1 yang dapur. Ya, lalu gimana kalau kita ingin tetap menampilkan? Ya, pada dapur ini kita tambahkan sebuah perintah add parent. Nah, begitu tambah add parent ini, H1 ini tidak akan ditimpa, tapi akan ditampilkan. Kita coba, kita save dapur, kita refresh. Nah, ya, jadi akan muncul semua, ya. Di dapur ini yang semula ditimpa, tapi karena kita tambahkan add parents, maka akan ditampilkan juga. Ya, gini ya penjelasannya ya. Oke, semoga paham. Blade template juga menyediakan sebuah komponen dan slot, ya. Penjelasannya demikian. Misalkan kita punya sebuah file baru, ya. Jadi komponen ini nanti bisa kita pakai berulang-ulang. Misalnya kita membuat pesan .blade.php. Kita membuat file baru di folder layout dengan nama pesan.blade.php. Kita sekarang ke bootstrap, kita alert. Oke, kita kopas ini ya, simple alert. Kita copy, kita paste di sini. Ya. Ini adalah, nah, pesan ini akan kita gunakan terus menerus ya. Jadi kita tidak perlu menulis HTML dan CSS-nya terus menerus, namun kita bisa menggunakan fitur dari komponen dan slot. Kita cukup mengganti bagian yang memang mau diganti saja. Nah, ini adalah pesan dari alert. Karena nanti kita mau buat dinamis, kita juga akan buat dinamis, yaitu kita ketik slot. Nah, artinya isi dari pesan nanti adalah dinamis. Ya, kita save. Kemudian kita tampilkan di sini komponen. Ya, komponen lokasinya di mana? Lokasinya ada di folder layout dan nama filenya adalah pesan. Oke, ini. Kemudian kita tutup dengan end komponen. Nah, gini ya. Nah, kemudian pesannya apa? Nah, kita ketik ini adalah pesan dari master. Nah, oh, ini kedobelan ya. Nah, gini ya. Jadi
komponen ini akan memanggil yaitu file pesan dari folder layout. Nah, demikian. Nah, kemudian slotnya ini akan ditimpa dengan ini adalah pesan dari master. Oke, kita save ya. Kita coba di browser, kita coba di master. Nah, ini adalah pesan dari master. Di view komputer muncul semua ya, karena kita panggilnya dari template master, jadi maka semua file yang mengextend akan muncul semua. Ini adalah pesan dari master ya. Kemudian kalau kita ganti menjadi ini adalah pesan dari orang tua. Nah, kita save. Itu akan berubah semua menjadi orang tua ya. Misalkan kita punya pesan yang lain ya, kita mengambil guru misalkan ya, jadi ada guru, ada orang tua ya. Kita memanggil komponen pesan yang sama, ini cuman isi pesannya berbeda. Nah, ini jangan ini adalah pelajaran dari guru. Kalau ini kita lebih ke nasihat gitu ya. Kita save, kita jalankan di browser, maka akan muncul ini adalah nasihat dari orang tua dan ini adalah pelajaran dari guru. Jadi kita tidak perlu menulis ini berulang-ulang ya, cukup sekali saja, tapi isinya kita bisa dinamis. Nah, komponen. Nah, sekarang gimana kalau kita mau mengubah warnanya? Ya, bisa mengubah warnanya. Kita tinggal di Bootstrap ini yang berhubungan dengan warna kan ini ya. Ya, primer ini. Jadi kita bisa rubah. Kita jadikan kelas. Nah, kita buat dinamis juga, yaitu kita namanya adalah kelas. Kelas ini nanti juga kita bisa isi ya, kita isi misalkan di sini ya, add slot. Ini ya, add slot. Nah, ini adalah untuk mengatur yang variabel kelas tadi. Misalkan kita lihat dulu di Bootstrap ada warna apa aja. Sukses misalkan ya, sukses. Nah, sukses. Nah, kemudian nasihat orang tua kita kasih warna sukses, sedangkan pelajaran dari guru kita kasih warna misalkan info ini ya. Info warna ini ya, sukses warna hijau, ini warna biru. Nah, kita tulis info, kita save. Nah, kita cek ya, jadi warnanya pun ikut berubah, ikut dinamis juga. Jadi komponen slot ini berguna untuk jika kita menggunakan komponen atau script yang berulang, namun isinya mau kita buat dinamis, kita bisa menggunakan komponen dan slot seperti ini ya. Jadi komponen ini akan mengatur $slot, kemudian yang slot kelas ini mengatur yang slot dengan nama kelas. Misalkan di sini kita mau tambah lagi, ada 3, kemudian title alert. Nah, misalkan gini ya, kita punya satu variabel lagi dengan nama title alert. Cara mengisinya sama,
Kalau tadi kita punya pengaturan untuk slot kelas, kita juga punya pengaturan untuk title alert. Orang tua. Kemudian ini juga kita ubah menjadi guru. Nah, kita save ya. Kita jalankan di browser. Nah, ya, jadi kita bisa atur, terserah kita mau butuh berapa variabel, dan kita bisa atur. Pokoknya yang slot ini diatur oleh komponen, sedangkan untuk variabel slot yang lain diatur dengan slot and slot. Silakan jika ada yang kurang paham bisa langsung komen. Name. Nah, ini kita kasih nama, misalkan produk. Ini produk apa? Oh, komputer. Nah, gini. Jadi produk komputer nih kita kasih nama komputer. Kemudian untuk furniture juga sama, kita berikan nama furniture. Kemudian untuk dapur kita kasih nama juga dapur. Untuk master kita kasih nama master. Nah, gunanya untuk apa kita kasih nama ini? Jadi kita untuk pengaturan di navigation-nya biar lebih mudah. Nah, di sini kita punya navigation, kita mau sedikit rubah ya. Nah, untuk home ini kita rapikan dulu. Nah, untuk home ini kita buat untuk memanggil root-nya, nanti tinggal root. Nah, kemudian namanya master. Nah, kemudian kita punya link, misalkan ini kita hapus saja. Kita pakai yang drop down aja. Ini ya, ini kita punya komputer, kita punya furniture, dan kita punya dapur. Ini kita hapus. Jadi setelah kita pakai framework ini, kita sesuaikan ya dengan kebutuhan kita. Ini kita route. Nah, kita samakan. Kita tadi sudah memberi nama komputer, ya kita kasih nama komputer yang sama. Tadi kita kasih nama furniture, kita kasih nama dapur. Nah, oke, kita save. Ini kita tidak pakai, kita hapus ya. Oke ya, kita save, kita refresh. Nah, di sini kita kalau mau mengakses komputer, nah komputer, furniture, dapur. Nah, lebih enak ya. Kita tutup dulu ini. Lebih enak nih. Home ke master, ini komputer, furniture, dapur. Jadi ini gunanya untuk memberikan nama pada root ya, biar nanti pemanggilannya juga lebih mudah. Cukup menggunakan root dan namanya ya, namanya sesuai dengan yang kita beri nama di sini ya, bebas terserah kita, namun ada baiknya jika kita sesuaikan saja namanya dengan yang berhubungan dengan halaman view-nya. Oke, yang terakhir kita akan mempelajari mengenai aset ya, bagaimana kita menampilkan sebuah gambar atau media yang dibutuhkan di halamannya. Misalkan di sini saya punya sebuah logo, kita copy saja, kita pastekan di public ya. Semua yang mau diakses di public kita taruh di folder public ya. Kita buat folder images.
kemudian di dalam images kita pastekan di sini ya. Jadi di sini ada sebuah file image ya, kita copy saja nama filenya, kita tampilkan di bagian master. Nah, master ini kita cek, nah ini aja, ini kita ganti ya, img src. Nah ini ya, logonya seperti ini. Nah kita coba, kita save, nah tidak muncul ya karena belum kita set. Nah, cara untuk mengakses file aset di public, kita gunakan ini, kita cut, nah, kita aset dalam kurung images logo file scale up. Nah, kita save ya, muncul ya, muncul. Kita perkecil sedikit, height-nya aslinya ada 55 pixel, kita rubah menjadi 30 px. Kita coba dulu ya, mengecil ya. Ya, jadi muncul ya. Jadi kita untuk menggunakan aset, menampilkan aset, kita harus tambahkan aset, kemudian lokasinya di mana. Nah, file logo ini ada di folder image. Oke. Jadi untuk menampilkan foto-foto sama semua, caranya harus menggunakan aset ini. Yang berubah adalah lokasinya saja, sesuaikan saja di mana foto itu berada. Oke, demikian ini adalah penjelasan mengenai templating di Blade Engine. Jika ada yang kurang paham, silahkan langsung komen. Terima kasih.